Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat semua. Di video kali ini saya akan berbagi mengenai aksi nyata dari modul 1.4 mengenai pengimbasan budaya positif di sekolah SMAS Plus Al-Fatimah. Saya Susanti Rahayu, CGP angkatan ke-7 dari SMAS Plus Al-Fatimah. Alhamdulillah dibimbing oleh fasilitator yaitu Bu Elok, kemudian dengan pengajar praktek Bu Nafizatul Umah. Dalam pengimbasan budaya positif, nanti yang akan dibahas adalah mengenai disiplin positif, kemudian teori kontrol, dan teori motivasi. Kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, dan restitusi, serta posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sebelum penyampaian dari pengimbasan budaya positif, berikut merupakan budaya-budaya positif yang sudah diberlakukan di SMAS Plus Al-Fatimah. Berikut videonya. Berikut merupakan salah satu budaya positif. Kami selaku guru bergiliran untuk melakukan piket pagi bersama dengan OSIS menyambut para santri untuk masuk ke dalam lingkungan sekolah. Budaya kedua yaitu 5S. Kami melakukan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun ketika bertemu satu sama lain, baik bersama santri maupun bersama rekan guru lainnya. Budaya positif berikutnya adalah para santri melakukan berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di hari itu. Dan setelah pembelajaran pun dilakukan berdoa bersama sebelum pulang ke asrama Nah, kegiatan budaya positif berikutnya adalah setiap selesai subuh, anak-anak melakukan pengajian bersama. Budaya positif lainnya adalah kami mengadakan koordinasi baik itu rapat maupun koordinasi lainnya untuk menyiapkan acara yang akan kami lakukan maupun kegiatan pembelajaran yang direncanakan. Kegiatan lainnya adalah kegiatan aktivitas untuk kebersihan. Jadi para santri melakukan bersih-bersih kelas, bersih-bersih masjid, bersih-bersih lapangan yang disesuaikan dengan jadwal yang sudah dibuat dan disepakati.
Budaya positif lainnya adalah setiap hari Jumat para santri melakukan cross check untuk pengecekan tubuh dan kemudian pembagian vitamin C dan penambah darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Ustaz Segar, hari ini kita akan ada pembahasan budaya positif oleh Ustazah Sisa. Tapi sebelumnya kepada Ustazah Sansa sebagai perakatan Kalaswa, kita persilakan untuk menyampaikan pesan dari Ustazah dulu. Untuk Ustazah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu sekalian yang tercinta. Terima kasih sudah hadir di sekolah kami di SMA Plus Al-Fatimah Bojonegoro. Dan pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah salah satu guru terbaik kami, yaitu Ustazah Susan, telah lolos dalam seleksi CGP di angkatan 1000. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih untuk dukungannya, guru terbaik kami. Nah, pada kesempatan kali ini saya berharap semoga dalam forum yang sangat luar biasa ini, yaitu tentang pengimbasan budaya positif di sekolah kami di SMA Plus Al-Fatimah, akhirnya atau tentunya dapat memberikan inspirasi dan juga memberikan keberkahan bagi kita semua. Baik, saya berharap tidak hanya putus sampai sini saja. Jadi saya juga berharap dari Bapak Ibu di sekolah lain pun juga akan mengikuti jejak dari Ustazah Susan ini. Saya tidak akan berlama-lama, mungkin bisa langsung saja kita saksikan bersama bagaimana salah satu contoh pengimbasan budaya positif di SMA Plus Al-Fatimah oleh Ustazah Susan. Berikan baiklah, nun wa masyakurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bagi kita bersama, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah semua. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf, mohon izin ya untuk waktunya saya berdiri di sini untuk menyampaikan beberapa hal materi penting mengenai penerapan budaya positif ya. Oke, silahkan. Nah, dalam penerapan budaya positif di sekolah tercinta ini ternyata ya Ustazah ada filosofi yang mendasar gitu ya, yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi bagaimana kita membimbing anak ternyata harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Misalnya ya, tidak ada lagi murid yang diperlakukan oleh kita dengan hukuman yang keras misalnya. Jadi dia diajarkan dengan sesuai dengan kebutuhan minat bakat mereka ya, yang kita sebut mungkin salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian selain itu juga dalam kita menerapkan budaya positif ya dalam keseharian kita sebagai guru, jangan lupa juga ada nilai dan peran kita gitu ya. Satu, kita harus bisa berpihak kepada anak, artinya tadi ya kebutuhan mereka kita berikan gitu ya, tapi tentunya tidak dengan kebebasan yang luar biasa, tapi tetap ada pembatasan. Kemudian kita harus bisa memandirikan mereka, bagaimana mereka itu bisa belajar mandiri. Kemudian berkolaborasi, salah satunya mungkin kurikulum Merdeka ya Ustazah. Ada yang tahu apa? P5 ya, proyek profil
penguatan Pancasila itu bagaimana mereka itu belajar untuk berkolaborasi. Jadi kita sebagai guru itu tidak hanya transfer knowledge aja, tidak hanya menyampaikan materi, tapi bisa memberikan yang lain, gitu, nilai yang lain yang tadi bisa berkolaborasi. Kemudian tantangan zaman sekarang, tadi kan disesuaikan dengan kodrat zaman ya, bagaimana mereka harus berinovasi. Jadi berikanlah kebebasan kepada mereka sesuai dengan minatnya, sehingga mereka bisa berinovasi seperti itu. Kemudian ada yang kita sebut visi guru penggerak. Apa sih itu yang kita jembatkan dalam visi sekolah? Jadi mudah-mudahan apa yang sehari-hari kita lakukan itu sudah searah dengan visi sekolah. Sudah belum ya kira-kira? Alhamdulillah. Ya. Kemudian terakhir adalah pelaksanaan atau penerapan dari budaya positif yang saya akan utarakan sekarang. Silakan operator. Nah, dalam penerapan budaya positif itu ada beberapa hal ya. Pertama ada disiplin positif, kemudian ada teori kontrol dan teori motivasi, kemudian kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian ada segitiga restitusi. Ada yang sudah mendengar ini semua? Sebagian. Sudah sebagian. Yang lain Ustazah gimana? Alhamdulillah ada yang udah, ada yang belum ya. Kalau yang udah berarti tinggal nanti di cross-check nih, benar belum saya menyampaikan, gitu ya, kita saling bertanya. Oke, next. Nah, ini adalah gambaran besar dari bagaimana penerapan disiplin positif dalam sekolah ya. Disiplin positif itu kan bukan berarti yang harus mengharuskan siswa terpaksa gitu loh. Tujuan nanti disiplin positif ini adalah mengeluarkan kesadaran mereka secara motivasi intrinsiknya, bukan hanya menaati aturan tapi berdasarkan motivasi eksternal. Contoh misalnya, waduh ada ustazah Farisa, aku harus menaati aturan. Aduh ada ustaz Abdul kepala sekolah misalkan gitu kan ya, aku harus rapi. Nah itu kan dari motivasi eksternal. Goalnya disiplin positif adalah tadi motivasi internal. Jadi bagaimana mereka melakukan disiplin positif, apapun itu, tugas apapun itu dia ada dalam hati. Misalnya saya menuju kelas on time bukan karena ustazahnya, bukan karena kepala sekolahnya, tapi karena saya menghargai diri saya untuk bisa disiplin positif. Itu goal terbesar dari disiplin positif ya. Oke, next. Nah ini salah satu paradigmanya. Ketika misalnya kalian mohon maaf, ustazah ya, ustazah semua mengepalkan sesuatu di tangannya. Gitu. Di sini mungkin ada kekayaan, ada suami, gitu ya, sesuatu yang berharga. Kira-kira misalnya kalau saya minta, boleh nggak? Nggak bisa. Kenapa Bu? Nggak bisa? Suami saya. Oh, suami saya gitu ya. Oh, tapi kalau misalnya saya minta kekayaan boleh? Karena ini kekayaan dari kita sendiri ya. Kalau saya yang mendapatkan itu dari kita sendiri. Oh, jadi nggak boleh ya? Kalau saya bujuk itu boleh? Tahu ya. Yang lain gimana? Sama? Ya boleh. Nggak boleh. Jadi Harus saya sendiri. Oke, keren. Ustazah berarti ini udah ustazah semua di sini kayaknya udah baca teorinya ya. Bagaimana tadi yang kepala tadi sesuatu yang berharga itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Maksudnya tetap yang kontrol adalah diri kita. Mau dikasihi mau enggak itu kan tergantung dari diri kita. Sama halnya penerapan budaya positif. Kita sebagai guru nggak bisa. Neng, kamu adalah siswa. Kamu harus on time, kamu harus ini. Mereka melaksanakan itu tetap sesuai dengan kehendak dirinya. Dia mau terlambat, dia mau on time, tetap kehendak dirinya. Kita sebagai guide aja yang membimbing, mungkin gitu. Jadi lebih ke arah bagaimana mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri dan bukan kita yang bisa merubah mereka. Itu mungkin yang perlu dipahami dalam penerapan budaya positif. Sehingga kita sebagai guru tidak akan kecewa kalau menghadapi siswa yang mungkin belum ya mengikuti apa yang sudah kita inginkan. Karena ada teori kontrol, teori di mana mereka punya kemauan, punya inisiatif sendiri, cita-cita sendiri, perasaan sendiri, gitu ya. Oke, next.
Oke, next aja. Kita langsung ke slide berikutnya. Next. Lagi. Oke, ini dia teori kontrol yang tadi saya ilustrasikan ya. Bahwa kita sebagai guru biasanya kita guru bisa berbuat apapun kepada murid. Benar nggak sih? Biasanya begitu ya kita ustazah ya. Ternyata dalam teori kontrol memang mereka mengikuti apa yang kita lakukan. Tetapi kalau kita tanya dalam hati mereka, apakah sudah sesuai? Sepertinya bisa jadi tidak. Bisa jadi mereka melakukan karena takut ada kita, karena takut hukuman, karena takut tidak diberikan penghargaan, gitu. Ya. Kemudian ada ilusi bahwa kalau kita memberikan kritik itu bisa menguatkan mereka. Belum tentu. Jadi jangan merasa bahwa kita sudah bisa mengarahkan anak-anak dalam teori kontrol. Ya. Kemudian penguatan positif dan efektif untuk bermanfaat belum tentu juga. Dan terakhir, kita sebagai orang dewasa bisa memiliki hak memaksa. Betul, memang bisa kita paksakan, tetapi tadi apakah mereka melakukan itu lahirnya dari teori motivasi dalam diri atau tidak? Kan gitu ya. Oke, next. Lagi next. Nah, ini adalah kenapa bisa begitu, kenapa teori kontrol itu ada, ternyata didasari dengan motivasi. Jadi motivasi kita itu, baik guru maupun murid, semua manusia, itu ada dua, ada eksternal, ada internal. Tapi ingat, untuk penerapan budaya positif, kita ingin supaya kita semua, termasuk murid kita, mengeluarkan motivasi internal kita dalam melakukan penerapan budaya positif. Ya. Oke, next. Nah, yang bagaimana yang internal, bagaimana yang eksternal? Mungkin bisa lihat nih ustazah, yang mana kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Yang internal mana, yang eksternal yang mana? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kira-kira itu motivasi internal atau eksternal? Eksternal. Terus, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, Internal. mereka inginkan. Oh, mereka eksternal ya? Dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ya. Jangan ragu kalau punya pendapat ya. Apa saya goyahkan juga kalau benar jangan. Terakhir, untuk mendapatkan imbalan eksternal. Nah, mudah-mudahan kita semua ustazah pun anak-anak kita memiliki motivasi ini. Ya. Oke. Next. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau misalnya ada anak-anak kita yang misal belum melaksanakan apa yang kita instruksikan, jangan dijudge. Misalnya dia tidak mau mengikuti instruksi kita, bisa jadi memang karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Apa aja sih kebutuhan dasarnya? Pertama, mereka perlu kasih sayang, ya kan? Bukan mereka aja ya, kita juga ya ustazah ya. Iya. Jangan sampai meriang ya, merindukan kasih sayang. Ternyata kita punya ini. Kebutuhan kita disayangi, diterima, love and belonging. Selain itu, diberikan kebebasan di dalam kelas, tidak dikukung ya. Apalagi pembelajaran diferensiasi itu bisa memberikan kepada mereka itu sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ya. Kemudian ada yang bertahan atau survival. Jadi mereka inginnya ya, kalau boleh dalam terdesak pun mereka bisa memunculkan diri mereka yang bertahan. Kemudian ada kesenangan juga. Jadi enggak serius gitu ya. Sekali bolehlah game, sekali bolehlah ajak mereka yang fun-fun gitu boleh. Tapi ya tetap dibatasi. Kemudian penguasaan atau power. Jadi mereka ada pengakuan bahwa mereka bisa, bahwa mereka mampu. Jadi kita berikan kepercayaan kepada mereka itu yang bisa mengcover kebutuhan mereka sehingga mereka bisa dianggap dihargai oleh kita. Ya, oke. Next. Nah, ini tadi sama ya. Next. Nah, ini tentang restitusi terakhir ya. Apa ya restitusi itu? Restitusi itu ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, tapi mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Caranya seperti apa? Mungkin mohon maaf, kami atau saya pribadi ya, secara teori mungkin baru sadar tentang restitusi ini. Nah, mungkin kalau yang sudah senior, insya Allah ya sudah melaksanakan
dalam proses pembelajaran, menerapkan budaya positif. Kita tidak langsung menjudge. Misalnya mereka tunggu di kelas ya, video di kelas. Tidak boleh kita langsung menjudge. Kamu kenapa? Kita kasih marah di situ kan nggak bisa. Karena tadi itu kan manusia. Kemudian ada restitusi intelijensi. Ini adalah cara mengembalikan mereka supaya mereka sadar akan kesalahan mereka dan mereka kembali menjadi yang karakternya lebih baik. Caranya bagaimana? Kita lihat dulu nih. Next. Nah, next. Oke, ini dulu ya. Kita lihat bahwa dari restitusi kesalahan itu adalah pelajaran. Jadi kita belajar. Yang kedua, perbaiki hubungan. Artinya, ketika ada yang melanggar tadi, kita bangun budaya positif dulu dengan mereka. Komunikasi yang positif dulu. Kenapa kok bisa tidur gitu ya? Tadi malam ini ya begadang ya, banyak kerjaan ya. Jadi memang kita gali dulu hubungan baik dengan mereka. Kemudian ketiga, tawaran bukan paksaan. Kalau gitu boleh nggak? Misalkan kalau masih ngantuk boleh deh kamu duduk di situ, misalkan ya minum yang banyak atau enggak kamu ke toilet supaya kamu agak segar seperti itu. Jadi kita kasih tawaran, bukan kamu itu ibu di sini udah luar biasa kamu duduk di situ tidur lagi. Tidak seperti itu. Jadi tawaran. Kemudian restitusi itu menuntun ke dalam diri dia. Jadi kita ajukan pertanyaan yang dia jawab sendiri. Dari jawaban itu dia realize bahwa dia itu melakukan kesalahan. Jadi dikirim. Ya. Kemudian jangan lupa kita harus positivity ada kebutuhan dasar manusia. Ya, yang harus kita lihat. Bisa jadi di posisi dia kita juga melakukan hal yang sama. Kemudian kita dengan dia mencari solusi untuk apa yang dilakukan. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi dia yang mencari solusi. Ya, next. Langsung ke next lagi. Oke, next. Lagi, next tentang restitusi. Lagi. Ya, ini nih yang sebelumnya hukuman ya. Oke. Nah, dalam restitusi tadi yang saya katakan, jadi jangan langsung dipaksakan. Kalau dipaksakan itu cenderung ke hukuman. Jadi menjadi si anak ini mah tunggu aja, si anak ini mah gak bisa apa-apa, itu kan hukuman jadi gitu ya. Next. Tapi kalau boleh konsekuensi, artinya konsekuensi adalah tadi sebelum kita memberikan solusi terhadap kesalahan mereka, sebelumnya itu kita diskusi dulu dengan dia. Kalau kamu begini, terus gimana? Itu konsekuensi namanya. Kalau kamu nabrak pohon, rasanya gimana? Mereka pasti punya jawaban tuh. Jadi kalau konsekuensi tidak memaksa. Kalau konsekuensi lebih ke arah menanyakan itu benar atau tidak. Berdasarkan mereka punya pemahaman dan mereka juga bisa mencari solusi. Itu konsekuensi ya. Terakhir nih. Nah, di restitusi ya. Caranya adalah next lagi. Next. Terus sampai ada sedikit restitusi next. Ini contoh-contoh ya, apa beda hukuman sama konsekuensi. Oke, next. Ya, next. Nah, ini dia. Jadi bagaimana cara kita melakukan restitusi adalah satu, menstabilitas identitas. Jadi kalau memang anak-anak melakukan kesalahan, tadi bangun dulu budaya, terus lihat mereka budaya positif, komunikasi positif. Kenapa? Cerita sama ibu. Tadi kamu melakukan apa? Kan gitu ya. Jadi mereka mengalir tuh cerita dulu. Setelah mereka cerita, pasti mereka berapi-api tuh biasanya. Baru nanyain validasi tindakan yang salah. Maksudnya gimana? Jadi kita arahin. Kalau misalnya yang tadi itu benar nggak sih? Menurut kamu, menurut pemahaman kamu. Dia jawab lagi, misalnya, oh iya, misalnya aku kayaknya yang benar apa. Jadi mereka yang jawab lagi. Jadi ya, saya itu kita arahkan lagi terhadap kalau kamu, menurut kamu salah, seharusnya seperti apa. Dia itu menanyakan dia. Jadi memang dibangun segitiga restitusi untuk mengembalikan mereka ke karakter yang lebih kuat dari kesalahan yang mereka lakukan.
menyakiti bahkan menghukum, tapi lebih ke arah ayo sama-sama dengan ibu kita cari solusi yang baik, dan kamu setelah itu melaksanakan apa yang tadi kamu sudah berikan solusinya. Itu mungkin segitiga restitusi. Ya, next nih. Ya, dalam segitiga restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Ya, 1, dia tadi sebagai guru sebagai penghukum. 2, guru sebagai teman. 3, guru sebagai pembuat merasa bersalah. 4, posisi memantau, dan terakhir posisi mengejar. Yang paling baik Bapak Ibu saya semua adalah posisi mengejar. Posisi yang bagaimana? Posisi yang tadi kita lebih PDKT dengan anak, kita lebih menggali dari anak dan mengajak solusinya juga dari anak. Bukan kita menghukum dan juga bukan membuat merasa bersalah. Kayak gimana misalnya, ih kamu tuh jangan gitu aku, nanti ibu yang kena. Nah itu adalah guru membuat merasa bersalah. Dan itu bisa memberikan identitas negatif bagi anak sampai. Jadi ya kita coba-coba sedikit ya, misalnya kalau kita masih di posisi seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh melakukan itu, hanya saja mungkin pada sesuai ya, boleh aja untuk menggali, tapi mungkin tidak boleh mayoritas. Ya, mungkin saya masih seperti itu ya, karena saya merasa bahwa saya dengan saya semua kayaknya umurnya masih dekat kan ya. Jadi ke anak juga masih ngerasa dekat. Jadi hasil ya tadi bisa jadi saya lebih ke dulu posisinya sebagai teman. Tapi udah pembatas sekarang ya udah melihat posisi kontrol gitu. Tapi tadi bukan berarti kita tidak boleh, tapi lebih ke arah yang terbaik adalah ini. Jadi ya mungkin itu ya untuk hari ini budaya positif dari Ustazah sekalian. Mungkin ada yang mau berpendapat atau bertanya, silakan Ustaz. Saya cuma memberikan saja. Oh iya, silakan. Masya Allah, jadi materinya sangat luar biasa ya. Jadi di sini yang dulunya kita mohon maaf nih, mungkin selama proses belajar dan mengajar itu masih menemui beberapa kesalahan kecil, tapi akibat dari pembahasan sosialisasi ini akhirnya kita tercerahkan. Bener ya, ibu-ibu ya? Tercerahkan bagaimana kita tuh menghadapi anak, bagaimana kita tidak bisa menjadi anak. Cuma begini Bu Susan, terkadang itu ada beberapa anak yang tidak gampang untuk diajak komunikasi. Terus akhirnya kita juga keburu waktu, dan akhirnya ya udah deh, terus hari ini kita kerja aja gitu. Kenapa kan bukan seperti itu? Maksudnya ada beberapa anak mungkin yang proses komunikasi itu tidak lancar. Ya kita harus gimana dulu? Ya, menurut materi yang sudah saya dapat ya dalam grup ini, kita menyesuaikan dengan kodrat alam. Artinya memang kita sesuaikan dengan anak. Misal anak itu memang tidak bisa berkomunikasi atau nggak nyaman untuk menyampaikan, ya tawarkan, kamu mau nulis, kamu mau. Jadi dalam menyampaikan itu tidak hanya untuk langsung verbal ya, kan ada yang nggak mau ngomong ya. Jadi lewat nulis itu pertama ya, berikan opsi sesuai dengan. Tetapi kalau misalnya masih nggak bisa, kita pahami pelan-pelan saja. Insya Allah mereka juga akan ada tahapnya. Cuman tetap kita sebagai guru membimbingkan harus. Jadi proses setiap anak itu memang berbeda-beda. Ada yang memang langsung dikasih tahu langsung insya Allah sadar. Ada yang dikasih tahu 1, 2, 3 kali sadar mengulang, gitu kan ya. Ada yang dikasih tahu bandel sampai akhirnya insya Allah soleh. Amin. Jadi memang kita tuh luar biasa sebenarnya. Kesabaran kita diuji. Gak ada boleh tipis isu ya. Harus semua belajar. Ini dia dari saya. Terima kasih ya teman saya. Yang lain gimana? Sampun? Alhamdulillah ya. Kalau begitu terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan sedikit baiknya ada manfaat bagi kita bersama. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mohon maaf yang lagi ini sekarang apa ya, sidangnya Ferdi Sambo ya Ustazah ya. Itu kan ada motif ya, kenapa dia bisa membunuh gitu kan ya. Itu kan ada motif. Nah, hal yang kecil kita lakukan juga sama. Ketika kita misalkan lebih ceria dari biasanya, kadang ada motivasi dalam diri yang ingin dimunculkan. Mungkin, mohon maaf nih, Maryam, kita ada Maryam tahu? Iya. Sehingga kita inginnya di apa ya, diakui gitu ya. Itu kan motivasi gitu kan ya. Terus ada yang ada saya mah, kalau biasa aja saya mah, oh ya dia juga apa? Ada yang kayak gabung gitu kan ya, karena dia nyaman dengan begitu. Ada yang begitu itu motivasi ya, setiap orang. Nah, menurut teori perilaku manusia ada dua, yang tadi saya sudah singgung, ada eksternal dan internal. Insya Allah mungkin ini sudah kita pahami ya, sudah kita ketahui. Tapi mudah-mudahan bukan hanya diketahui saja, dalam diri kita munculkan motivasi internal. Walaupun susah ya, di bibir sih gampang, tapi aplikasinya ya, bahasa Sundanya mas, di mulut kan enak ya, melaksanakan dengan cara terus meong. Tapi aplikasinya bisa beli hashtag ya. Oke, ini khusus untuk nah, yang tadi next. Nah ini, jadi teori motivasi itu yang menghindari ketidaknyamanan atau bosan itu biasanya diusahakan ya. Jadi supaya apa namanya tidak diseneni ya, padahal sekarang hari apa ya? Tidak dikenali ya harusnya ya. Seneni itu kan bahasa Jawa ya. Jadi kalau Rodi ya, insya Allah begini ada mesinnya ya. Saja kalau Rodi itu ada sambil ya. Nah ini yang tidak nyamanan itu tadi rumah ya, kemudian itu eksternal. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, nah kadang kita memanipulasi diri sendiri. Kadang dalam hati itu, ya saya mau bukan di sini, tapi orang lain ingin saya begini, alhasil kita jadi begitu. Mohon maaf kalau dalam biologi ada yang namanya neuron, ya. Jadi dia itu akan beradaptasi sesuai dengan tempatnya. Kalau itu hijau, dia berhijau. Kalau dia merah, dia merah. Karena dia ingin di safe, dia ingin nyaman, ingin aman. Nah, saat ini ya supaya kita jadi yourself aja ya, mudah-mudahan ya orang di sekitar itu menerima dengan karakteristiknya. Jadi bukan fake apa ya? Apa yang namanya? Fake impression, bukan pemalsuan ya. Itu masih eksternal. Nah, yang ini imbalan dan penghargaan ini juga masih eksternal. Jadi yang terakhir dari jiwa itu lebih ke bagaimana dengan kita melakukan sesuatu memang itu lahir dari hati untuk pengembangan diri dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa, agama dan Allah menolong kita mencapai segala yang ya. Itu yang motivasi susah ya, susah sekali ya aplikasinya, tapi mudah untuk kita ya. Oke, next. Nah, selain motivasi kita melakukan sesuatu, doing something because gak bisa bahasa Inggris ya, kadang tadi ya doing something itu karena tadi ada kasih sayang dan rasa ingin diterima, love and belonging, itu berdasarkan salah atau enggak ya. Sometimes kita harus ada itu, apalagi suami ya, suami mohon maaf ya yang di sana. Terus kedua ya ini freedom, kebebasan. Kita ingin bebas. Kadang kalau diberikan tugas kita ingin ngeberontak ya. Itu karena dalam tubuh kita ada kebutuhan untuk freedom. Sama ketika nanti siswa kita ya. Misalnya sekarang related dengan ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Bagaimana kita memfasilitasi mereka sesuai dengan gaya dan potensi mereka. Itu di kebebasan. Jadi kebutuhan manusia itu